Dulu waktu zaman lingkungan wilayah di area pemukiman itu tidak bagus, belum tertata, belum rapih, sanitasi masih jelek, tapi banyak pepohonan liar segala macam. Banyak orang yang punya binatang peliharaan. Sebut saja misalnya anjing. Waktu masa kecil itu ada beberapa tetangga yang memiliki anjing peliharaan maksudnya. Dan menjadi, kalau sekarang mungkin viral ya, ketika anjing satu dengan anjing lain melakukan hubungan kelamin. Jadi anak-anak pada berkumpul ngeliatin itu. Ya bahkan kadang-kadang ada orang tua yang iseng membawa abu gosok itu, bawa abu gosok ditaburin itu ke kelamin si anjing yang sedang berhubungan. Pada dasarnya manusia juga punya ketertarikan ketika hewan-hewan beraktivitas seksual. Basic instingnya kan sama ya, ya basic insting lah gitu. Sehingga tidak heran ketika perilaku seks binatang menjadi inspirasi bagi manusia. Gak heran itu orang naluri, basic intinya sama aja. Misalnya saja terinspirasi berhubungan dengan gaya binatang, gaya anjing misalnya. Mungkin gak salah, gak ada salahnya lah. Problemnya kan bukan di sana. Yang membedakan manusia dengan binatang, walaupun sama-sama punya basic insting yang sama, itu adalah martabat. Martabat yang terbentuk dari tata nilai. Ketika misalnya manusia meniru gaya berhubungan intim binatang, anjing dan sebagainya, perbedaannya kan cuma satu. Apa? Manusia itu karena bermartabat, dia akan melihat, akan mencerna, akan mencari informasi, akan mencari pemahaman, apakah ini sehat atau tidak. Misalnya saja nggak masalah dengan gaya, berbagai gaya, tapi jadi problem ketika melakukan anal seks misalnya. Orang muslimin juga secara fikih dilarang itu anal seks. Kenapa? Walaupun bagaimana anal itu kan salurannya sangat pendek, banyak bakteri E. coli di sana sehingga kesehatan tuh ya tidak dijamin lah, bukan pada tempatnya. Segala sesuatu yang tidak pada tempatnya yang nggak benar. Itu masalahnya. Jadi persoalan seks sebagai fungsi rekreatif, ketika meniru perilaku binatang, ada hal yang bisa kita tolerir, ada yang tidak. Ada yang perbedaannya kan cuman martabat aja. Karena manusia bermartabat, maka seks binatang itu dengan inspirasi dari binatang itu akan mengalami saringan-saringan kesehatan moral, kesehatan sosial, termasuk kesehatan medis juga. Jadi penting sekali memahami persoalan itu, sehingga ketika kita terlalu memperbesar-besarkan basic insting, ya hewan menjadi inspirasi, bahkan mungkin hewan jadi objek seksual. Kan ini udah nggak bener bos kalau sudah begitu. Jadi kesimpulannya, oke lah, berbagai cara berhubungan intim dari binatang bisa menjadi inspirasi, tetapi yang membedakan antara manusia dan binatang, walaupun sama-sama memiliki basic insting yang sama, perbedaannya adalah martabat. Manusia selain punya akal, dia punya budi pekerti, punya akhlak, punya etika.
Oke, sampai ketemu.